Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Cornerstone Jakarta hadir membawa kabar Injil kasih karunia bagi Bapak Ibu dimanapun kau berada, apapun situasimu, bahwa Injil kebenaran Allah itulah yang akan memerdekakan kau dan itulah kekuatannya Allah. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan setelah di 2 minggu sebelumnya kita belajar tentang yang namanya Shalom, tentang yang namanya damai sejahtera. Saya berharap engkau dapat terberkati oleh apa yang telah disampaikan oleh Cornerstone Jakarta. Hari ini kita akan belajar satu hal yang cerita dari Alkitab yang kita ingin belajar apa yang dapat kita pelajari dari cerita di dalam Alkitab ini. Sebelum kita memulai, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Kau boleh kumpulkan kami, bahwa Kau boleh bawa kami lagi sampai di titik ini. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena kebaikan-Mu. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hari ini, kami ingin belajar lagi firman Tuhan. Hari ini kami ingin mengerti lagi lebih dalam arti dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang ditaburkan tadi dapat menjadi benih dan dapat hati kami menjadi tanah yang subur sehingga dapat berbuah 30, 60 dan bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar dari satu tema Bapak Ibu, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya percaya dari sejak kita kecil, dari sekolah minggu kita sudah belajar banyak tentang cerita tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Hari ini kita ingin memperdalam, ada hal yang ingin kita lihat yang terjadi di balik cerita tentang memberi makan 5.000 orang. Hari ini kita belajar dari Yohanes 6. Kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Saya bacakan bagi kita semua. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi begitu banyak crowd, ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena mereka telah melihat mukjizat-mukjizat dan penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap orang-orang sakit. Jadi motivasi mereka waktu mereka mengikuti Yesus itu di-trigger, dipicu oleh apa yang mereka lihat tentang mukjizat-mukjizat Yesus. Ayat ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Jadi Yesus naik ke tempat yang lebih tinggi bersama dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Jadi kalau kita Bapak Ibu lihat nanti di kitab yang lain, di kitab Matius ataupun di Markus ataupun di Lukas, berbicara tentang perikop yang sama, backgroundnya adalah hari sudah mulai malam pada saat kejadian ini. Hari sudah mulai gelap. Dan Yesus ngelihat, wah ini kasihan nih orang-orang nih. Kalau harus pulang mereka dalam keadaan yang belum makan dan lapar. Dia berkata kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus bertanya kepada Filipus. Ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Mencobai siapa? Filipus. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yesus tahu apa yang hendak saya lakukan. Saya cuma mau ngetes aja nih ke Filipus. Filipus, kalau kita mau beli roti itu kira-kira ada di mana ya? Untuk supaya mereka ini bisa makan. Ayat yang ketujuh, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Perhatikan baik-baik, saya ingin kita stop dulu di poin pertama dari cerita ini. Waktu Yesus berkata kepada Filipus, Yesus cuma bertanya gini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Waktu Yesus tanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Pertanyaannya harusnya di mana? Harusnya jawabannya di toko atau di supermarket atau di warung atau dimanapun. Itu harusnya jawaban dari Filipus. Bayangan saya kalau saya ada di tempat itu pada saat itu. Tetapi jawabnya Filipus lucu. Jawaban dan pertanyaan gak nyambung. Jawabannya Filipus di ayat 7. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Yang Yesus tanya cuman di mana kita mau beli roti. Tapi jawabannya Filipus apa? Jawabannya Filipus adalah roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sering di dalam kehidupan kita seperti itu Bapak Ibu. Tuhan yang ngomong apa, jawaban kitanya apa? Tuhannya ngomongin A, yang kita jawab hal yang tentang B.
Yesus nggak nanya, duitmu ada berapa sekarang supaya kita bisa beli roti. Kalau itu ditanya Yesus, yes, Filipus akan jawab, ya Tuhan, kita ini sekarang tim punya 200 dinar. Nah, di dalam kehidupan orang percaya, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ini yang harus engkau dan aku mengerti, bahwa sering sekali kita tidak melihat rencana besar Allah dan tujuan besar Allah termanifestasi dalam kehidupan kita. Hanya saja, seringkali kita tidak inline dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan cuma nanya sama Filipus, di mana ya mau beli roti untuk mereka ini? Jawaban Filipus, duit 200 dinar pun nggak akan cukup untuk memberi makan mereka ini, walaupun secuil. Perhatikan Bapak Ibu, harusnya Filipus tahu bahwa pada saat itu dia sedang berbicara tentang Almighty God, tentang Tuhan pemilik segala alam semesta ini. Dia sedang berbicara tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi ada di depan dia. Dia sedang berbicara tentang Allah Alfa Omega, awal dan akhir. Dia sedang berbicara dengan Allah yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, gunung, lautan, dan segala-galanya. Bagaimana mungkin Filipus jawabnya, Tuhan, duit 200 dinar tidak cukup ngasih makan semua ini. Trust me. Sering begitu cara kita melihat Allah, Bapak Ibu. Kita melihat Allah dari perspektif yang salah. Allahnya nanya, di mana Filipus kita bisa beli rotinya? Dijawabnya, uang 200 dinar nggak akan cukup. Apa konteksnya dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini, Bapak Ibu? Allah ingin menyelesaikan masalahmu dan masalahku. Ada masalah di depan, ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, yang belum makan dan mereka telah letih dan capek. Dan Yesus berdiri di situ sebagai penanggung jawab, karena mereka mengikuti Yesus sehari-harian. Dan Yesus ada di situ sebagai penanggung jawab. Dan Yesus bertanya kepada salah satu muridnya, Filipus, di mana kita bisa beli roti? Dan jawab Filipus tidak nyambung dengan apa yang Tuhan tanyakan. Nah, di dalam kehidupan kita sering sekali Bapak Ibu, waktu kita melihat masalah, kita sering salah dalam membobotkan masalah tadi. Perhatikan baik-baik. Waktu kita melihat masalah, sering sekali kita salah membuat proporsinya. Filipus terlalu fokus dengan 200 dinarnya. Filipus terlalu fokus dengan 200 dinar yang dia miliki. Yes, 200 dinar tidak akan cukup untuk membeli roti untuk 5.000 orang di luar anak-anak dan di luar wanita. Prediksinya mungkin ada sekitar lebih, mungkin di double kalau seorang pria hadir, dia bawa anaknya atau dia bawa istrinya, mungkin kisaran 10.000 orang yang hadir pada saat itu yang butuh makan. 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi makan 10.000 orang. Bahkan 5.000 orang saja tidak cukup. Nah, Filipus memakai kacamata yang salah waktu dia melihat masalah. Filipus yang dia lihat adalah keterbatasan. Yang dia lihat, kepikirannya Filipus dibatasi oleh 200 dinar yang mungkin dia miliki. Karena setiap kali Yesus berjalan, Yesus punya seorang bendahara namanya Yudas. Di Alkitab dikatakan bahwa Yudas adalah bendaharanya Yesus. Jadi setiap kali kemana-mana, Yesus selalu, saya percaya Yesus memiliki cash. Memiliki cash dan uang untuk pelayanannya. Nah, apa yang terjadi? Filipus dibatasi oleh apa yang dia miliki. Sering sekali juga kita di dalam hidup seperti itu Bapak Ibu. Waktu engkau melihat ada masalah di depan, engkau melihat solusi yang mungkin hanya sebatas apa yang engkau dan aku miliki. Itu tidak benar. Engkau perlu melihat masalah dari perspektif yang benar. Dari komposisi yang benar. Mario, kayaknya masalah ini nggak mungkin bisa selesai. Kenapa? Ya aku nggak akan pernah selesai dan keluar dari masalah utang piutang ini. Ya aku juga kondisiku sekarang sulit. Mario, aku nggak mungkin bisa sembuh dari sakit penyakit ini. Dokter udah ngomong. Dokter udah berbicara, nggak pernah ada orang bisa sembuh dari sakit ini. Mario, aku nggak mungkin bisa selesai dari ketergantungan ini. Ya, aku udah berpuluh-puluh tahun terikat dengan obat-obatan ini. Aku udah bertahun-tahun terikat dengan hal yang sifatnya duniawi ini. Aku nggak bisa lepas. Waktu engkau melihat masalah dari perspektif dirimu fokusnya, maka engkau akan melihat tidak ada kemenangan. Filipus melihat 5.000 orang yang diberi makan.
dari perspektifnya dia, bahwa dia cuma punya 200 dinar. Yes, of course itu kurang. Tetapi Filipus harusnya tahu bahwa dia sedang berbicara tentang Allah sumber segala sesuatunya. Allah yang tidak terbatas. Di kitab lain dikatakan waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesi sebelumnya, Yesus sudah memberi makan 4.000 orang. Jadi Yesus memberi makan banyak orang itu enggak sekali Bapak Ibu. Dia memberi makan banyak orang itu berkali-kali. Nah, Filipus tidak mengerti bahwa yang dilihatnya, yang dia sedang berbicara, yang bertanya kepada dia adalah Allah yang tidak terbatas. Apa konteksnya dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu? Engkau harus melihat dari perspektifnya Allah. Melihat masalah dari perspektif Allah. Dengan kata lain, engkau melihat masalah dari kacamata firman Tuhan. Jadi setiap kali engkau punya problem, yang engkau lihat bukan problemnya, tapi engkau melihat apa firman Tuhan katakan tentang masalah tadi. Waktu engkau struggle tentang kesehatanmu, seperti yang engkau punya masalah dengan tubuhmu, dengan kesehatanmu, engkau ingat firman Tuhan yang berkata di 1 Petrus 2:24 bahwa oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Jadi yang engkau lihat adalah firman Allahnya. Pada saat engkau melihat firman Allahnya, engkau sedang melihat Tuhan yang tidak terbatas tadi. Pada saat engkau melihat Tuhan yang tidak terbatas tadi, engkau akan melihat tidak ada yang namanya batasan. Karena Allah yang engkau dan aku sembah itu adalah unlimited God, Bapak Ibu. Waktu engkau punya struggle tentang masalah keuanganmu, maka yang engkau lihat bukan hutang piutangnya, bukan masalah keuangannya. Yang engkau lihat adalah di firman Tuhan di kitab Korintus dikatakan, dia yang kaya telah menjadi miskin, agar aku yang miskin menjadi kaya. Dia yang akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemurahannya. Yes, yang engkau lihat bukan keterbatasannya, tetapi yang engkau dan aku lihat adalah unlimited God-nya. Filipus, yang dilihat Filipus adalah 200 dinarnya yang terbatas. Filipus tidak melihat Yesus walaupun dia berbicara dengan Yesus. Hari ini banyak orang percaya yang seperti hidupnya pelayanan dari pagi sampai sore di gereja dari pagi sampai sore. Pelayanan sepertinya tidak terbatas, begitu hebat waktu-waktu yang dihabiskannya. Tetapi dia tidak melihat Yesus di dalam pelayanannya. Apapun pelayanan engkau hari ini Bapak Ibu, pastikan bahwa engkau tidak sekadar berdiri di depan Yesus Kristus, di depan firman tadi. Tetapi pastikan bahwa engkau menghidupinya. Waktu Yesus bertanya, bagaimana, di mana kita akan mencari roti untuk memberi makan mereka. Filipus melihat dari perspektif kekurangan. Hari ini saya ingin mendorong engkau Bapak Ibu, dimanapun kondisimu, apapun posisimu saat ini. Berhenti melihat dirimu dari kacamata apa yang kau miliki. Seperti Filipus tadi, dia terlalu melihat situasi berdasarkan apa yang dia miliki. 200 dinar tidak cukup, of course 200 dinar tidak cukup. Tapi Filipus lupa bahwa di depan dia, di hadapan dia, yang bertanya kepada dia adalah Allah yang tidak terbatas. Adalah Allah yang mampu mensuplai kebutuhanmu dan kebutuhanku. Filipus tidak nyambung jawabannya dengan pertanyaannya Tuhan. Hari ini saya ingin mendorong Bapak Ibu dimanapun kau berada, apapun kondisimu, apapun posisimu, dan apapun situasi yang sedang kau hadapi adalah berhenti melihat masalah dari perspektif dirimu. Mulai melihat masalah itu dari perspektif firman Tuhan. Jadi waktu engkau melihat ada satu masalah, waktu engkau melihat ada suatu kendala, waktu engkau melihat ada suatu tantangan, waktu engkau melihat ada suatu hal yang besar di depan, engkau melihat bahwa firman Allahnya lebih besar. Sama seperti waktu bangsa Israel, waktu mereka dalam posisi yang sangat terjepit, di depan mereka ada Laut Teberau, di belakang mereka adalah tentara Mesir. Mereka fokus kepada tentara Mesir. Sehingga malam itu, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah melakukan suatu pertunjukan air yang terbesar yang pernah ada sejak bumi ini ada. Allah menahan air mengalir. Semalam-malaman Allah menahan air. Dan pada saat itu juga bangsa Israel di depan mata mereka melihat suatu pertunjukan pemberhentian aliran air laut.
Pada akhirnya Laut Teberau tadi terbelah dan bangsa Israel dapat berjalan di tanah yang kering. Sehingga mereka tidak mengalami apa-apa. Dan mereka baik-baik saja sampai di ujung dari laut tadi. Mereka sempat mengeluh Bapak Ibu. Mereka sempat berkata, tujuan kamu itu apa? Apa karena tidak ada kuburan di tanah Mesir, maka engkau Musa pengen membunuh kami di sini? Ayo Musa, jangan begini dong caranya. Mereka komplain, dan mereka mengeluh terus. Kau tahu apa yang terjadi? Tidak satu pun orang yang keluar dari tanah Mesir, orang Israel yang keluar dari tanah Mesir berhasil sampai ke tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Karena firman Tuhan berkata, karena beda jiwanya. Mereka memiliki spirit yang beda, rohnya berbeda. Hari ini jangan jangan lihat masalah itu dari suatu perspektif yang, masalah ini terlalu besar, aku kayaknya nggak mungkin menang. Jangan mau seperti Filipus, Bapak Ibu. Waktu engkau ketemu masalah, waktu engkau ketemu suatu situasi yang sulit, ambil firman Tuhannya. Problem terbesarnya adalah orang-orang percaya saat ini semakin banyak yang jauh dari Alkitab. Alkitab menjadi barang yang paling susah dicari mungkin di rumah. Justru Alkitab mungkin jadi barang yang paling banyak tebel debunya. Saya mengencourage engkau Bapak Ibu, saya mendorong engkau dimanapun engkau berada. Ambil ayat firman Tuhan dan renungkan itu. Seperti apa yang dikatakan di kitab Yosua. Yosua 1 ayat 8. Merenungkan firman Tuhan. Itulah yang membuat hidupmu akan selalu beruntung. Jadi waktu engkau bangun tidur, engkau bayangkan, oh Tuhan, Kaulah Allah yang mensuplai segala kebutuhanku. Oh Tuhan, firman-Mu yang berkata di Yesaya, bahwa Engkau memberangkatkan aku dengan sukacita dan gunung-gunung melompat-lompat dan pohon-pohon bertepuk tangan atas aku. Aku terima kasih Tuhan. Ada sebuah luxury, ada sebuah kemewahan yang Kau berikan kepadaku. Oh ya Tuhan, firman-Mu yang berkata ya Tuhan, bahwa aku akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Oh iya Tuhan, firman-Mu yang berkata ya Tuhan, bahwa Engkau melindungi hidup orang-orang benar. Yes, ambil ayat-ayat firman Tuhan tadi, taburkan dalam hati dan pikiranmu, dan biarkan itu tinggal dalam hati dan pikiranmu, dan kau akan melihat itu berbuah. Filipus sudah melihat mukjizat-mukjizat sebelumnya Bapak Ibu. Tetapi dia tetap tidak melihat bahwa memberi makan 5.000 orang adalah suatu hal yang mungkin. Filipus dibatasi oleh apa yang dia miliki. Hari ini Bapak Ibu, jangan bergerak, jangan berpikir, dan jangan bertindak berdasarkan apa yang kau miliki. Tetapi bertindak, berkata-kata, dan berpikirlah berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Makanya waktu firman Tuhan berkata, I can do all things. Aku dapat melakukan apa saja through Christ, melalui Yesus Kristus yang memberikan aku kekuatan. Jadi hari ini jangan batasi, kayaknya kita nggak mungkin deh tahun ini ada perkembangan dalam kehidupan ekonomi kita. Kayaknya tahun ini nggak mungkin deh kita punya anak. Kayaknya tahun ini nggak mungkin deh promosi jabatan itu ada. Kayaknya nggak mungkin deh. Hey Bapak Ibu, jangan batasi cara berpikirmu dan berpikirku. Don't limit your God. Karena apa? Karena Allah yang engkau dan aku sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Filipus berhenti di 200 dinar. Hari ini, apapun situasimu, apapun kondisimu, jangan berhenti di situasimu. Harusnya bayangan saya, Tuhan membeli kue untuk 5.000 orang di hari yang sudah malam. Kurasa tidak ada suplainya. Gini aja Tuhan, ada 5 roti nih, Tuhan doain deh. Ini pasti jadi banyak kok kalau Tuhan yang doain. Yes, gitu dong. Filipus terfokus kepada 200 dinar nggak bisa Tuhan. Kalaupun nggak cukup hanya untuk a bite, dibilang di bahasa Inggrisnya, hanya untuk secuil, hanya untuk makan sedikit, nggak akan cukup buat kita semua. Apa yang terjadi? Jawab Filipus tadi ayat 7, jawab Filipus kepada roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong roti saja. Ayat 8, kita lanjutkan. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas. Jadi tadi murid yang pertama adalah Filipus, murid yang kedua Andreas. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini, wah menarik nih, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Yes, Andreas sudah memulai dengan sesuatu yang baik. Dia bilang, Tuhan,
ada 5 roti di sini, ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi Andreas berhenti di situ, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Wow, Andreas sudah memulai dengan benar. Dia membawa sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, di sini ada 5 roti dan 2 roti. 5 roti dan ada 2 ikan. 5 roti jelai dan ada 2 ikan. Tetapi apalah artinya ya untuk orang sebanyak ini? Sering kita sudah memulai kehidupan ini Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Kita sudah memulainya dengan benar. Tapi begitu kita mulai, pada saat itu juga kita lihat masalahnya. 5 roti, 2 ikan. Ya, tetapi apa gunanya ini untuk 5.000 orang? Jangan Bapak Ibu. Kalau engkau sudah memulainya dengan firman Tuhan, kau harus mempertahankannya dan kau harus berjalan terus di dalamnya. Aku percaya Tuhan akan memulihkanku, aku percaya Tuhan akan melepaskanku. Begitu engkau keluar dari pintu rumah, tapi gimana caranya Tuhan tolong saya ya? Begitu banyak hal yang terbatas. Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Hei Bapak Ibu. Berdiri tegak di atas firman Tuhan. Stand still. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Tetap di dalam firman Tuhan. Andreas sudah memulainya dengan 5 roti dan 2 ikan. That's good. Itu baik. Waktu engkau memulai pagi hari dengan firman Tuhan, that's good. Tetapi ingat, di tengah hari, jangan biarkan dirimu bergerak pindah dari firman Tuhan. Mungkin ketika engkau bangun begitu semangat, ya yes aku percaya Tuhan berkatiku, yes. Begitu jam 10 dapat telepon dari bosmu yang berkata sesuatu yang tidak baik dan kau mulai lemas dan kayaknya nggak mungkin deh. Sulit. Engkau begitu memulai semangat hari-hari pagi hari dan begitu engkau kontrol kesehatanmu dan dokter berkata, Pak kenapa masalah ini parameter ini Bapak belum selesai? Kayaknya Bapak nggak semakin baik. Engkau menjadi down. Kayaknya kesehatan gue lebih baik. Hei Bapak Ibu, tetap firman Tuhan. Apa yang dunia katakan ini kepadamu, apa yang dunia sampaikan kepadamu, itu sifatnya hanyalah fakta. Kita sudah banyak belajar. Fakta dan kebenaran tidak selalu beriringan berjalan. Waktu dokter berkata sesuatu tentang kesehatanmu, yang dia sampaikan adalah fakta. Tetapi kebenarannya adalah, by His stripes you already healed. Waktu bosmu berkata kepada engkau tidak mempunyai masa depan yang baik di perusahaan ini, performancemu jelek, itu fakta. Tetapi kebenarannya adalah Allah ingin mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu terus naik dan tidak akan turun. Andreas sudah memulai dengan hal yang baik. Tuhan, ada ini Tuhan, 5 roti 2 ikan, ada Tuhan. Ya, tapi ya kalau ngasih makan 5.000 orang sih nggak cukup Tuhan, serius, nggak akan cukup. Ya gimana dong? Kalau kau sudah memulai dengan firman Tuhan, kau harus terus melanjutkannya dengan firman Tuhan. Walaupun apa dunia katakan. Kau tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 10, kata Yesus. Akhirnya Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sederhana yang dilakukan Yesus. Yang dilakukan Yesus cuma apa? Cuma mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya. Hari ini Bapak Ibu, mengucap syukur adalah satu bagian paling penting yang harus engkau dan aku miliki. Jadikan mengucap syukur itu jadi suatu gaya hidup, jadi lifestyle. Apapun situasinya, apapun kondisinya, mengucap syukurlah.
5.000 masalah ada boleh di depan, 5.000 masalah boleh ada di depan, tetapi yang Allah inginkan cuma satu, ambil masalah tadi dan mengucap syukurlah. Dan kau akan melihat multiplikasi dari apa yang ucapan syukurmu. Dan setelah dikatakan di ayat 12, dan setelah mereka kenyang, dan akhirnya mereka semua kenyang, yang 5.000 laki-laki tadi, semua kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Perhatikan, waktu Allah memberkati engkau, Allah ingin memberkati engkau tidak hanya sampai di engkau. Waktu Allah memberkati engkau, selalu ada sisanya Bapak Ibu. Waktu Allah blessing itu selalu memiliki sisa. Nah, sisa itu harus engkau berikan kepada orang lain. Sisa itu tidak untuk 5.000 orang tadi, tetapi itu dibungkus dan dibawa pulang bagi orang lain. Perhatikan baik-baik. Setiap berkat yang engkau dan aku miliki hari ini Bapak Ibu, itu tidak hanya milikmu, tidak hanya milik istrimu, tidak hanya milik anak-anakmu, tetapi ada berkat orang lain yang diletakkan Allah di atas berkatmu. Sehingga apa yang terjadi dikatakan, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. 12 bakul. Can you imagine? Kau bisa bayangkan, sisa 12 bakul. Yang tadi di awal apa Filipus berkata 200 dinar tidak akan cukup kasih makan semua orang. Yang tadinya si Andreas berkata, ada 5 roti 2 ikan, tapi kayaknya nggak cukup deh. Pada akhirnya apa yang terjadi? Sisa 12 bakul. Ketika orang-orang itu melihat ayat 14, mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Hari ini saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Saya ingin menegaskan kepada teman-teman, Bapak Ibu, apapun kondisi dan situasimu. Filipus fokus dengan apa yang dia miliki. Filipus lupa bahwa dia sedang berbicara dengan Tuhan yang tidak terbatas. Andreas sudah memulai dengan firman Tuhan, tetapi di tengah perjalanannya dia keluar dari firman Tuhan dengan berkata, 5 roti ada dan 2 ikan ada. Tapi kayaknya nggak cukup. Hari ini Bapak Ibu, Allah menginginkan engkau tidak fokus dengan apa yang engkau miliki, tetapi fokus kepada siapa yang memiliki engkau, yaitu Yesus Kristus. Kalau kau mengandalkan apa yang kau miliki, kalau engkau mengandalkan kepintaranmu, engkau mengandalkan kemampuanmu berbicara, engkau mengandalkan hartamu, engkau mengandalkan jabatanmu, engkau mengandalkan koneksimu, semua itu akan gagal. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan 200 dinarmu. 200 dinar ini berbicara tentang apa yang kau miliki. 200 dinar ini berbicara tentang siapa yang menjadi fokusmu. Filipus fokus kepada dirinya. Filipus fokus kepada 200 dinar. Tetapi Andreas melakukan hal yang sama. Dia sudah memulai dengan firman Tuhan, tapi dia gagal. Setelah dia bilang, ada 5 roti 2 ikan, tapi kayaknya nggak cukup. Hari ini, Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak bisa membuat engkau gagal. Memiliki Yesus Kristus adalah memiliki segalanya. Harusnya murid-murid pada saat itu, udah tenang aja lah, 5.000 orang mah pasti makan. Orang kita ada punya Tuhan Yesus di sini. Hari ini Bapak Ibu, biarkan hidupmu didrive oleh apa yang Yesus katakan. Hari ini Bapak Ibu, biarkan hidupmu dan hidupku digerakkan oleh apa yang firman Tuhan katakan. Waktu Tuhan berkata bahwa hidupmu akan terus naik dan tidak akan turun, pegang firman Tuhan tadi. Waktu firman Tuhan berkata bahwa engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, pegang firman Tuhan tadi. Waktu firman Tuhan berkata di kitab Yesaya bahwa sesungguhnya sakit penyakit kita lain ditanggungnya, pegang firman Tuhan tadi. Waktu firman Tuhan yang berkata bersatu jalan musuh menyerangmu, bertujuh jalan mereka lari daripadamu, pegang firman Tuhan tadi. Dan kau akan melihat 5 roti 2 ikan yang kau miliki hari ini akan bermultiplikasi, memberkati banyak orang, bukan hanya banyak orang, tetapi akan berlimpah dan cukup untuk memberkati orang-orang yang lain juga. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Saya berharap apa yang disampaikan hari ini melalui channel Cornerstone Jakarta akan menjadi sesuatu yang baik bagi jiwamu, bagi pikiranmu, dan juga bagi rohmu. Sebelum menutupnya, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua berkat kasih kemurahan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami hari ini sudah belajar firman Tuhan. Ajar kami Bapak untuk dapat melihat masalah kami dari perspektif yang benar. Ajar kami Bapak untuk melihat situasi kami dari perspektifnya firman Tuhan, dari apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Bapak, kami percaya perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon yang berikutnya. Saya berharap Injil kasih karunia Tuhan ini dapat kau teruskan ke banyak orang. Sehingga akan banyak orang yang dibebaskan, dimerdekakan. Hidup yang memiliki kualitas, hidup yang berdampak. Hidup yang dapat memberi kepada orang lain. Hidup yang dapat menjadi terang di tengah situasi seperti ini. Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you and see you.